berbicara kepada dia langsung, aku akan melenyapkan mereka semua. Maka itu Musa minta tolong dan berdoa kepada Tuhan. Musa berkata demikian, Tuhan, jikalau engkau mau melenyapkan mereka semua, jikalau engkau mau bunuh mereka semua, biarlah namaku saja. Engkau hapus saja namaku di atas kitab kehidupan. Aku tidak mau sendiri diselamatkan. Luar biasa Musa. Tapi Tuhan jawab kepada Musa, tidak. Musa, siapa yang melakukan dosa terhadap aku, siapa yang menista aku akan melenyapkan mereka. Tetapi Musa engkau tidak. Tapi puji Tuhan, saudara tahu mengapa? Oleh karena permintaan Musa, doa Musa, Tuhan tidak bertindak melenyapkan bangsa Israel. Kalau Tuhan pada waktu itu melenyapkan bangsa Israel, hari ini kita juga sudah tidak ada kitab suci lagi, tidak ada Yesus lagi. Tapi karena satu kali lagi, doa itu berkuasa. Ya, satu ayat lagi, Yeremia pasal 14. Yeremia 14 ayat 11. Oke. Yeremia 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepadaku, kalau ngomong biasa sih begitu. Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini, ya. Kita bisa bayangkan parah sekali kata-kata ini. Maksudnya begini, Tuhan berkata kepada Yeremia, janganlah Yeremia engkau berdoa kepada bangsa Israel. Ini udah besar, ini udah hancur, harus dilenyapkan, harus dibuang. Artinya sih begini ya. Ayat 12, sekalipun mereka berkuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. You berkuasa berdoa kepada aku juga tidak ada gunanya. Gua gak mau dengar lagi. Udah parah kalian ini, ya. Dan aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit samar. Kita bisa bayangkan, orang Israel pada waktu itu punya statusnya bagaimana, situasi dan kondisi, dan dipandang di mata Tuhan itu bagaimana. Itu udah parah sekali. Ya, dosanya itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Ya, oke. Ini cara-cara Tuhan menghukum, ya. Cara-cara Tuhan menghukum orang Israel. Tetapi kalau cara Tuhan menolong orang Israel melalui Musa tuntun mereka keluar dari Mesir, itu tanpa persyaratan. Tuhan melalui Musa tuntun bangsa Israel 2,5 juta orang keluar dari Mesir itu tanpa persyaratan. Tuhan tidak bertanya, aku tolong engkau keluar dari Mesir, udah sekian lama kalian jadi budak, setiap hari kalian nangis, tangisan, berdoa, bergumul, tetesan air mata. Engkau meminta kepada saya suatu hari bahwa kami keluar dari tanah perbudakan ini. Nah, Tuhan sekarang lakukan. Tuhan melalui Musa lakukan apa yang Tuhan minta kepada orang Israel. Tidak ada, tanpa syarat. Tuhan hanya melalui Musa sampaikan kepada bangsa Israel, setelah aku sudah bebaskan mereka dari tanah perbudakan, setelah aku sudah melalui Musa bantu atau tolong kalian keluar dari tangan Firaun, kalian sudah bebas. Kalian sudah bukan bebas, sudah bukan budak lagi. Dan aku mintanya hanya satu. Pada setelah engkau bebas di padang gurun, kalian yang aku minta hanya satu, beribadahlah kepada aku seperti begini. Saudara tahu tidak kenapa Tuhan mau minta begini? Karena orang Israel selama 430 tahun tinggal di Mesir, mereka sudah banyak terpengaruh oleh peradaban, oleh adat istiadat, ya, oleh mereka punya budaya. Orang-orang Israel sudah banyak terpengaruh sembah-sembah dewa atau sembah berhala. Maka itu sekarang sudah bebas dari tanah perbudakan dan tanah Mesir. Tuhan juga mau bebaskan mereka punya hati dan pikirannya. Orang hati dan pikiran juga mau dibebaskan. Segala dosa, kejahatan, najis dan kotoran itu harus dikeluar. Mau dikeluar melalui apa? Baru bisa dikeluar melalui firman Tuhan. Baru bisa dicuci, dibersihkan dan dibuang, dikuduskan semua. Maka itu Tuhan minta pada bangsa Israel. Ya, hanya demikian. Itu perjanjian lama Tuhan ya tolong orang Israel tanpa syarat. Tetapi begitu juga sampai ke perjanjian baru itu sama, persyaratannya sama.
Firman menjadi daging turun ke bumi. Daging ini manusia. Daging ini adalah Yesus Kristus turun ke bumi dan masuk dan tujuannya sama, mau tolong kami. Tapi tolong kami itu tidak tanpa syarat. Yesus nggak pernah berkata kepada orang, you terlalu jahat, you orang berdosa, nggak bisa. Kau baik-baik jadi manusia dulu baru datang. Nggak ada begitu. Yesus berkata, datanglah kepada aku orang berdosa, aku akan bayar dosa engkau. Dia tidak datang orang berdosa, tapi kalau manusia ini terlalu jahat, jangan pakai dia. Ya, ada bos saya dulu pernah kenakan. Saya kan selalu khotbah di lapas, di penjara, karena aku kenakan orang keluar dari penjara di tempat saya kerja. Ini kok katanya pernah masuk penjara ya? Jangan. Nah itu manusia, ngerti? Kalau Yesus tidak. Orang berdosa, dia harusnya bayar sendiri. Buat sampai bayar. Yesus bayar dosa itu bukan dengan uang. Kalau bayar dengan uang itu nggak ada masalah buat dia. Karena apa? Yesus pernah berkata, kita mas Tuhan pernah berkata, Cinsan Yinsan Tongsu, ya, gunung emas dan gunung perak itu semua kepunyaan aku. Ya, kalau aku mau tinggal ambil aja. Aku lapar pun tidak perlu kasih tahu sama kamu. Mau makan apa aku tinggal ambil aja. Itu semua kepunyaan aku. Kenapa? Langit ada semesta alam, langit dan bumi dan seisinya semua dicipta oleh Allah. Yesus itu bagaikan anaknya. Tetapi saudara harus tahu, Yesus bayar dosa kita bukan dengan uang. Dia bayar dosa kita dengan dia punya nyawa. Dia punya nyawa dan dia harus tumpah darah. Ya, dia harus tumpah darah. Mati di atas kayu salib. Mati bukan mati biasa-biasa. Mati kutuk. Siapa mau? You berdosa, aku harus mati kutuk. Kau bayar dosa kamu. Enak sekali kau ini. Itu dapat. Kita baca satu ayat apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, karena kita, bukan dia yang melanggar hukum Taurat, karena kita yang melanggar. Tetapi oleh karena dia terima, kita punya hukum. Dia yang terima hukumannya, bukan kita yang terima. Harusnya kita yang disalibkan, bukan Yesus yang disalibkan. Ya, ini sangat luar biasa sekali loh ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini suatu hal yang paling luar biasa di dalam Alkitab. Oleh karena dosa kita, ya, oleh karena dosa kita, dia mau oleh bayar dosa kita, akhirnya dia digantung di atas kayu salib, mati kutuk oleh karena bayar dosa kita. Maka itu tugas itu setiap manusia tidak bisa selesaikan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, sampai ke Maleakhi, sampai Yesus disalibkan itu 2000 tahun. Ya, tidak ada satu manusia yang bisa selesaikan. Tak ada orang mau selain dari Yesus. Maka itu Tuhan tahu tugas itu manusia tidak bisa selesaikan. Sampai ke Maleakhi itu Tuhan berhenti bekerja, stop dulu. Karena apa? 4 golongan manusia yang Gua utus semuanya gagal. Dari nenek moyang, dari nabi-nabi, dari raja-raja sampai imam-imam, tidak ada satupun bisa selesaikan tugas ini. Karena ini berat. Harus mati tumpah darah, dan mati bukan mati biasa-biasa, mati kutuk. Tak ada orang mau. Karena saudara tahu apa arti dari mati kutuk? Mati kutuk itu sudah kehilangan segalanya. Semuanya hilang, bukan hanya mati saja. Harga diri, wibawa dan martabat itu kehilangan segalanya. Kita bisa bayangkan, ya, kita bisa bayangkan, ya. Seorang digantung di atas kayu salib pada hari Paskah, Yerusalem paling ramai. Seluruh orang Israel tinggal di negara seberang itu pulang semua ke Yerusalem merayakan hari Paskah. Dan pada hari itu Yesus ditelanjang total, disalibkan, ditonton sama ribuan orang, berapa puluh ribu orang. Dan itu mengalami apa? Kesakitan, ya, kesakitan, kelaparan, kehausan, kemaluan dan penghinaan segalanya. Maka itu kalau orang mati di atas kayu salib, umumnya tidak dikuburkan. Ya, kalau menurut sejarah, ya, di sejarah Israel maupun sejarah Roma, orang kalau sudah
gantung di atas kasar, turun dikuburkan tak boleh, dibuang ke dalam lembah di Henom, dimakan dengan ular atau anjing galak atau burung maya. Tapi Yesus, Tuhan tidak aturkan dia demikian. Tuhan aturkan seorang tentang bawa mayat dia dikuburkan ke kuburan yang beli sendiri itu si Yusuf. Ya. Masih ada waktu ya Mas sekali ya. Apakah ya makan sedikit rohani lagi. Ya, rugi nanti. Ya Bu ya. Oke, sip. Nah, saudara masih ingat pada waktu Tuhan suruh Musa tuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Tuhan ada melalui Musa lakukan 10 tulah atau 10 mujizat. Tulah ke-10 itu apa? Masih ingat? Mati anak sulung, betul ya. Mati anak sulung ya. Naik dulu. Mati sulung itu adalah suatu ujian terakhir Tuhan terhadap Firaun. Ya. Tuhan sebelum bertindak melalui Musa, Tuhan suruh Musa sampaikan kepada seluruh bangsa Israel, kepada ketua-ketua bangsa atau masing-masing punya ketua bangsa ya, pena-pena tua, suruh dipesankan kepada seluruh orang Israel yang ada di tanah Goshen, setiap rumah, setiap keluarga harus ada persiapan kambing dan domba. Dan ada persyaratan semua. Kambing dan domba itu harus 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Saudara tahu kenapa? Kalau kambing dan domba 1 tahun atau 1 tahun lebih, itu bagaikan manusia itu umur 30 sampai 33 tahun. Ya, dan kambing dan domba itu harus jantan, tidak boleh betina, karena Yesus ini laki-laki. Ya, dan kambing dan domba itu harus dipotong lehernya pas jam 3 sore, tidak boleh lewat, harus tepat pada jam 3 sore. Maka itu orang Israel sampai hari ini setiap hari Paskah kalau potong lembu atau kambing atau sapi itu harus jam 3 sore, tak boleh lewat punya. Karena ini sesuai dengan gambaran Yesus. Yesus disalibkan pada jam 9 pagi ya, dan matinya hembuskan nafas terakhir itu jam 3 sore. Ini ada gambaran Yesus Pak ya. Dan setelah potong leher domba itu, ambillah darahnya, Tuhan pesankan. Kemudian itu darahnya itu dibubuhkan ke kosen-kosen pintu atau ambang pintu. Dagingnya bawa ke dalam rumah. Jam 6 kalian sudah boleh makan dagingnya. Dan makan daging juga ada persyaratan. Tidak boleh makan dengan mentah. Tidak boleh makan dengan rebus atau kukus. Harus makan dengan yang dibakar dan dengan roti yang tidak beragi. Ya, setelah makan selesai sudah mulai gelap gulita, dan pada saat itu Tuhan baru mulai bekerja. Saudara tahu semua apa yang dikerjakan? Tuhan melalui malaikat maut datang survei ke seluruh tanah Mesir, ke setiap rumah. Kalau rumah-rumah itu kalau ada kosen-kosen pintu dibubuhkan dengan darah, ya, dia tidak masuk ke dalam. Anak-anak sulung orang Israel semuanya diselamatkan, satu pun tidak ada yang mati oleh karena darah domba, darah domba itu. Ya. Tepuk tangan satu kali dulu. Kita diselamatkan oleh darah domba, tapi kita punya darah domba itu adalah Yesus. Ya, dan bagi orang Israel, orang Mesir yang rumahnya tidak ada dibubuhkan ke dalam ke darah domba itu, malaikat maut masuk ke dalam. Kalau malaikat maut masuk ke dalam, anak sulung pasti mati. Alkitab tidak ada tulis berapa banyak orang mati. Sejarah juga tidak ada tertulis, hanya tertulis semuanya mati. Tak ada satu pun bisa terelakkan. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Ya, satu kesimpulan itu adalah apa? Malaikat maut itu Tuhan yang datangkannya. Dan malaikat maut pakai apa yang serang orang Mesir? Mati. Yaitu penyakit sampar yang ganas. Kena langsung mati, kena langsung mati. Ya, kesimpulannya dari rabi-rabi Israel. Dan penyakit sampar yang Tuhan datangkan itu mempunyai mata.
sembarang serang orang punya. Dia bisa lihat pintu itu ada dibukukan, ada dibukukan darah atau tidak, dia tahu. Dan dia masuk ke setiap rumah, dia juga tahu yang mana anak sulung. Kalau rumah tangga itu, kalau rumah tangga besar, keluarga besar, ya bukan 1-2 orang, bisa belasan orang, bisa 20-30 orang, tapi dia bisa pilih anak sulung mati. Tandanya apa? Penyakit sampar itu juga ada mata bisa lihat. Maka itu penyakit sampar atau virus corona yang ada pada saat sekarang itu semuanya punya mata. Jangan khawatir. Tapi ada persyaratan yang nanti saya sampaikan. Ya. Penyakit sampar yang Tuhan kirim itu kalau orang kena itu orang yang tertentu. Tuhan tidak babi buta punya sembarang serang orang banyak, tidak. Ada orang-orang yang tertentu. Tetapi kita harus mempunyai hikmat. Tuhan ajarin kita punya hikmat. Dan hikmat itu seperti begini. Ya, harus pakai ini. Ya. Nah. Pakai masker. Apa fungsinya masker? Sebelum virus Tuhan sudah keluar dengan masker dahulu. Dan masker ini fungsinya adalah mencegah udara-udara kotor, mencegah udara-udara yang berpolusi, mencegah udara-udara yang ada virus, karena virus itu dia bisa melalui udara. Maka itu kita harus memakai kemana-mana, kita mesti memakai itu. Ya, dan Tuhan juga ada ajarin kita dalam Alkitab pada waktu virus atau penyakit sampar lagi merajalela, ya. Ini jangan kemana-mana, jangan pergi ke tempat-tempat untuk berkumpul-kumpul, jangan. Karena virus itu bagaikan roh, tidak bisa nampaknya. Seperti AC, kita bisa nikmati dinginnya, tapi tidak bisa dilihat angin itu, dingin itu datang dari mana. Maka itu susah tebak. Kalau kita tahu virus ini, oh ini biru ini virus, kuning itu virus, kita bisa tahu ada kuning, ada biru, jangan dekat, aja. Maka itu kita harus pakai hikmat. Jangan memuji atau menantang Tuhan. Tuhan tidak mau kita memuji Dia, tetapi ada orang, ya, dia tidak takut. Ada juga orang bertanya kepada saya selama ini sudah 2 orang. Tadi kok itu pendeta kenapa kok bisa mati, kena penyakit corona mati? Saya bilang dia mungkin jawaban saya gini, mungkin Tuhan ada tugas lain di surga dia, ya. Nah, selain dari itu mungkin, ya, selain itu mungkin dia kurang hikmat. Kenapa? Tuhan suruh dia itu jangan kumpul-kumpul, dia masih tetap kumpul-kumpul lagi. Tidak mau jaga jarak lagi. Dan dia berkata, aku tidak takut sama virus. Aku punya Tuhan lebih berkuasa. Ngapain takut sama virus corona? Nah, ini namanya memuji Tuhan. Tuhan bilang kalau gitu, oke lah, aku kasih tugas kamu ke surga aja. Tugas di sini udah selesai. Ya, haleluya ya. Oke, ini udah selesai. Pakailah hikmat Tuhan. Kita pasti aman. Jangan menantang atau memuji Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Kita harus mau turuti. Tetapi yang jelas satu itu adalah ayatnya ada. Ayatnya ada itu adalah Tuhan berjanji kepada Habakuk. Habakuk itu ada 3 pasal. Pasal pertama dan pasal kedua itu Habakuk itu berteriak-teriak, ngotot, ngamuk sama Tuhan terus. Ayat ketiga, kenapa Habakuk bisa bernyanyi-nyanyi dan menari-nari? Perjanjian daripada Tuhan. Karena waktu Tuhan pernah berkata kepada Habakuk, dia akan bawa orang Babel datang ke Yerusalem. Ya, Habakuk marah. Tuhan, aku tahu lah orang Kastim, orang Babylon itu betapa jahatnya. Mana boleh kau suruh dia datang ke sini? Kalau dia datang ke sini, itu nanti semua orang Yerusalem dibunuh semua. Tetapi Tuhan berjanji kepada Habakuk, kalau engkau hidup dalam Tuhan, hidup dalam baik, dan engkau percaya, engkau akan diselamatkan, no problem. Maka itu Habakuk baru bisa tenang, bisa bernyanyi-nyanyi dan menari-nari. Ya, begitu juga kita. Kita kalau pakai hikmat Tuhan, ya, jangan pergi berkumpul kemana-mana. Apalagi ini lagi bangkit kembali lagi virus-virus corona pada saat sekarang ini. Kalau mau alangkah baiknya agak jarang ke mall-mall gitu, ya. Dan satu persyaratan untuk menyelamatkan kita itu adalah pakai masker. Kedua, jaga jarak, ya. Ketiga, sampai dimanapun jangan bersalam-salaman. Karena salam-salaman orang kalau ada virus itu bisa tular. Ya, itu yang Tuhan pesankan. Ya,
Tuhan kan ada pesankan melalui pemerintah seluruh dunia, suruh jangan berkumpul kemana-mana, diam di rumah aja. Amerika sekarang presiden baru juga bilang tolong jangan, Jerman punya presiden juga. Tadi baru sebelum datang baru dengar berita, janganlah anak muda Natal ini jangan kumpul-kumpul lagi, jangan nanti menjadi Natal yang terakhir. Ya. Itu presiden Jerman ya, terus itu yang berkata demikian ya. Oke. Terakhir saya mau sampaikan satu hal yang berkaitan dengan penyakit sampar itu. Nah itu kita baru boleh makan siang. Oke. Just rohani udah makan, kita baru makan jasmani. Oke. Terakhir saya mau sampaikan tentang satu hal yaitu berkaitan dengan penyakit sampar, yaitu Daud. Saya sudah pernah sampaikan, ulang sedikit lagi nggak apa-apa. Daud di dalam Alkitab Tuhan paling sayang dia. Ya. Tuhan paling sayang Daud itu oleh karena Daud orang pertama mau bangun rumah kasih Tuhan. Itu Tuhan ingat. Tapi rumah itu bukan Daud yang bangun, anaknya yang bangun. Karena Daud Tuhan tidak izinkan dia bangun, karena dia punya tangan banyak tumpah darah, banyak bunuh orang. Jadi tangannya itu najis kotor. Tuhan berkata kepada Daud, jika engkau mau bangun rumah kepada aku, engkau persiapan materialnya biar anakmu nanti yang bangun. Ayah Salomo yang bangun. Ya, Salomo itu terima kerajaan bersih. Bapak perjuangkan perang mati-matian, dia terima bersihnya. Ya, tetapi Tuhan oleh karena Daud ada berjanji ingin bangun rumah kepada Tuhan, Tuhan melalui seorang nabi datang kepada Daud. Janjinya demikian. Ya, Daud, oleh karena engkau ingin bangun bait suci kepada Allah, Nabi Nathan namanya ya. Itu di 2 Samuel itu ada. Nabi Nathan berkata, Daud, engkau ingin bangun bait suci kepada Allah, dan Allah berjanji kepada engkau, dia akan bangun engkau punya keluarga. Dan keluargamu bukan keluarga biasa-biasa. Keluargamu adalah keluarga kerajaan sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan kepada Daud. Tak percaya, janji Tuhan itu iya dan amin. Yesus ini adalah keturunan Daud ya. Walaupun sekarang kerajaan itu masih di surga ya. Nanti akan ada kerajaan pada akhir zaman, nanti ada kerajaan baru lagi, yaitu Yerusalem baru, yaitu yang dipimpin oleh Yesus dengan kita semua. Tepuk tangan satu kali lagi. Kita bersama dengan Yesus pimpin di dalam dunia itu sesuai dengan Alkitab. Nanti kerajaan di dunia itu hanya ada kerajaan Kristus, tidak ada lain lagi. Dan kita ini semua ada jabatan. Jikalau kita hidup dalam benar, hidup dalam baik, benar dan kudus, kita pasti nanti ada jabatan dari Yesus untuk pimpin dalam dunia ini. Oke? Jadi Daud, Tuhan juga ada berkata, Daud, sekalipun aku sayang engkau dan aku anggap anakmu seperti anak sayang, tetapi jikalau engkau melakukan kesalahan, aku juga akan bertindak. Aku juga akan memukul engkau seperti Bapa pukul engkau, pukulan dengan rotan. Ya, Daud, saudara tahu, seumur hidup dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan paling senang itu adalah apa? Daud melakukan segala sesuatu, dia harus berdoa tanya kepada Tuhan dulu. Itulah yang Tuhan mau. Paling senang. Kita mau kerja apa-apa, berdoa tanya Tuhan dulu, jangan kerja dulu, hantam dulu baru tanya Tuhan. Itu salah. Tapi ada satu kali Daud dia lupa. Dia ambil istri orang, selingkuh dengan istri orang, dia lupa tanya Tuhan. Mulai dari mulai kasus. Dia lupa tanya Tuhan. Dia sama Batseba selingkuh, enak sekali, dia udah lupa tanya Tuhan boleh atau tidak. Ada mulai dari saat itu kerajaan Daud sudah mulai merosot. 500 tahun kemudian kerajaannya hilang. Ini suatu pengajaran kepada bapak-bapak ya, jangan main-main ya. Ya, dan Tuhan dan Daud melakukan kesalahan dan dosa terhadap Batseba, itu bukan setan yang suruhnya, dia sendiri maunya. Jadi kita jangan selalu sedikit salahkan setan. Ya, sendiri mau ya Tuhan nggak suruh begitu kok. Ya, oke. Tapi kedua kali Daud betul-betul mengalami ujian daripada setan, yaitu dari 1 Tawarik ayat pasal 21. Pada waktu itu setan datang kepada Daud. Setan datang kepada Daud dengan, Daud, coba kau hitung, masih ada berapa banyak pasukan dan tentara kamu atau berapa orang yang bisa berperang? Ya, nanti tolong baca ya 1 Tawarik ya, jangan sekarang dengar dulu. Ya, Daud langsung oke. Langsung laksanakan.
Dan pada waktu itu dia ada satu ajudan, ya, ada satu penasehat, Yoab, ya. Yoab langsung tegur Daud, langsung dia kan Daud, ngapain? Ya, kau mau sensus orang di Israel? Dan Daud, engkau mau sensus, mau hitung orang itu buat apa? Dahulu engkau berperang juga kadang-kadang nggak pernah hitung ada berapa pasukan pergi berperang, kau nggak pernah hitung. Nah sekarang kenapa kau mau menghitung? Mau sensus, kalau namanya sensus siapa ya? Daud, oleh karena diuji oleh setan dan dia sudah timbul hati yang sombong. Padahal dia sudah ditegur dengan ajudannya, nggak mau bela Daud, tapi sedihnya Daud tidak mau bela. Daud tetap perintahkan laksanakan. Ya, akhirnya laksanakan. Saudara tahu sensus itu bukan gampang. Israel dari selatan sampai ke utara itu ada harus melalui beberapa provinsi, kabupaten dan kecamatan, wilayah dan kampung. Alkitab tertulisnya apa? Coba kita lihat berapa lama mereka dapat hasilnya, berapa lama waktunya mereka sensus. 2 Samuel 24. Samuel 4 pasal 24 ayat 9, ya. Dua Samuel pasal 24 ayat 9 berkata, lalu Yoab memberitahukan kepada raja, yaitu kepada Daud, hasil pendaftaran rakyat orang Israel ada 800.000 orang perannya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Setelah Daud memberitakan hasil pendaftaran atau sensus kepada Daud, dan Daud pada waktu itu baru sadar atas perbuatannya itu salah. Coba kita lihat satu ayat lagi, ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dan saudara tahu pada waktu itu apa yang Tuhan tindakan terhadap Daud? Tuhan langsung suruh ada satu Gad, ya, Nabi Gad itu nabi pelihat, yaitu asistennya Daud. Tuhan suruh Nabi Gad sampaikan kepada Daud, oleh karena perbuatannya Tuhan sangat marah dan Tuhan akan hukum dia dan Israel. Suruh Gad sampaikan kepada Daud, ada 3 cara saya mau menghukum orang Israel. Suruh dia pilih. Pertama itu adalah, persyaratan pertama itu, tanya Daud, apakah mau saya membuat Israel kelaparan 3 tahun lamanya? Itu persyaratan pertama. Kedua itu, apakah mau, tanya Daud, mau tidak pasukan-pasukan atau tenteranya Daud diburon atau dikejar oleh musuh selama 3 bulan lamanya? Persyaratan ketiga itu, atau mau saya kirimkan penyakit sampar ke tanah perjanjian Allah atau ke Israel 3 hari lamanya? Daud pada waktu itu bisa ngomong apa? Dia takut, gelisah dan sedih. Gad langsung desak kepada Daud, cepat ngomong kepada saya, biar aku boleh lapor cepat kepada Tuhan. Daud baru berkata, terserahlah sama Tuhan, ya, Tuhan mau tindakan apa terserahlah. Tapi alangkah baiknya aku tidak mau jatuh di dalam tangan Tuhan, tidak mau jatuh di dalam tangan manusia. Alangkah baiknya aku jatuh di dalam tangan Tuhan. Saudara tahu apa? Kenapa Daud ngomong begitu? Karena Daud tahu sifatnya Tuhan. Daud tahu Tuhan mempunyai apa? Belas kasihan. Akhirnya Tuhan kirim, di antara 3 persyaratan itu, Tuhan kirim penyakit sampar ke Israel. Coba kita lihat apa terjadi, ya. 1 Taurat ayat 21. 1 Taurat ayat 21. Ayat 14.
1 Tawarik 21 ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Ngeri tidak saudara-saudara? 3 hari aja 70.000 orang mati. Dan hanya begitu saja. Pada waktu itu malaikat pemusnah tangannya sudah naik. Tetapi pada waktu itu Nabi Gad sampaikan kepada Daud, cepat ke kota Yebus sana, bangun suatu mesbah, persembahkan korban bakaran dan minta kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan dan minta pengampunan kepada Tuhan. Akhirnya Daud lakukan. Tuhan ampuni Daud, Tuhan menyesal, dan Tuhan suruh malaikat pemusnah itu turunkan tangan. Akhirnya Israel tidak dimusnahkan, dan Tuhan juga hentikan pada waktu itu penyakit samparnya. Jadi dalam hal ini firman Tuhan pada siang hari ini kita sudah bisa mendapatkan satu kesimpulan lagi, yaitu hanya melalui doa seperti Daud atau seperti Musa, penyakit sampar atau virus corona bisa dihentikan. Karena Tuhan mempunyai belas kasihan, kita harus hati-hati. Dan kita harus tahu Tuhan kenapa melakukan tindakan kirimkan penyakit sampar atau virus corona ke dalam bumi ini semua oleh karena dosa. Tuhan maunya kita bertobat sungguh-sungguh, bertobat dan berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan. Tuhan bisa hentikan penyakit sampar. Orang Israel tidak mau bertobat, orang Amerika tidak mau bertobat. Dunia semua orang turuti perintah Tuhan, Amerika tidak. Mereka sekarang lagi calon pilih presiden, mereka abaikan nyawa-nyawa punya nilai. Mereka hanya fokuskan ke politik, dibiarin, nggak usah pakai masker, ya nggak usah apa-apa. Satu hari saya tadi sudah berkata 9 detik satu orang mati. Satu hari hampir 3.000 pada saat sekarang ini. Saya bukan sembarang ngomong, bisa lihat YouTube, CNN yang beritakan. Mereka sekarang masih lagi sibuk-sibuk politik antara Donald Trump sama itu Biden itu masih lagi berperang itu. Jadi penyakit virus corona itu diabaikan. Jangan, kita harus pakai hikmat Tuhan, ya, turuti sesuai dengan perintah Tuhan, pasti kita jamin aman dan no problem, dan kita akan diberkati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Sudah kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Haleluya, amin. Saya percaya kita diberkati dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kebenaran firman Tuhan sudah menjadi jawaban dalam hidup kita hari ini. Biar kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita mau mengindahkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, supaya selalu hidup takut akan Tuhan, menjauhi semua larangannya, dan mengikuti seluruh perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
kami puji dan kami sembah di tempat ini, karena Engkau berkuasa atas bumi, atas surga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Niko yang ada. Setiap kami yang mendengar sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang mendengar sudah dipulihkan oleh Tuhan. Setiap kami yang mendengar, kami mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya, bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Biarlah kami mau berjalan seturut dan kehendak-Mu di dalam hidup kami, melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau taat dan setia kepada-Mu Bapa sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Lewat pelayanan hamba-Mu banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, umur panjang, berkati keluarganya Tuhan, berkati apa saja yang dikerjakan buat hamba-Mu Bapak Niko yang ada, Tuhan membuatnya berhasil. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Tito. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segalanya yang Kau berikan kepada kami. Atas firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu selalu memotong kami, mengajari kami Tuhan, untuk mengisapkan kami pribadi lepas pribadi. Biar kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sendiri akan mengajari kami lebih dekat kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Kau berkati, Kau berkati keluarganya, pelayanannya. Berkatilah juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati kami memberikan persembahan dengan kecintaan kami terhadap Engkau Bapa. Kau menguruskan tangan-tangan kami untuk memberikan persembahan ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Kita ungkap pujian kita kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya.
buat persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita dengarkan pengumuman. Puji Tuhan, salam buat kita semua. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Niko, Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti setelah ibadah jangan pulang dulu, yaitu untuk memantapkan latihan full baik gabungan, kaum muda maupun umum. Bahkan juga nanti untuk membicarakan persiapan Natal kita nanti tanggal 19 hari Sabtu, supaya tentang hal apa yang akan dikorbankan, ya katanya tadi ada kambing, ya atau sapi atau B2 ya, untuk persiapan nanti. Jadi boleh didiskusikan ya nanti sebentar. Bahkan juga untuk WL-nya, ya pemain musiknya juga nanti siapa yang menjadi WL untuk hari-harinya nanti, dan juga tentang seragam yang ada, ya apakah putih hitam, apakah hitam-hitam, apakah merah putih, nanti tinggal kesepakatan bersama apa yang ada di rumah, atau warna-warni lebih bagus ya, biar kayak pelangi warna-warni ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Kamis tetap kita ada doa, sebentar sore ada latihan untuk anak sekolah minggu ya. Bahkan juga jangan lupa tentang protokol yang disampaikan oleh tadi dengan Pak Minggu. Tetap pakai masker kemanapun pergi, ya. Kalau mengunjungi yang rame-rame, kalau tidak penting sekali jangan pergi, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Pak, ya. Karena kalau diobati nanti ada yang hidup, ada yang mati, ya. Karena risiko sangat besar, ya. Kalau kita di swab ya ataupun masuk rumah sakit, tetap jemaat jaga stamina ya, baik tidurnya, baik itu juga aktivitas ya, kita apapun itu bentuknya, tetap kita sendiri yang bisa mengontrol buat kesehatan kita sendiri. Setiap kita pasti mau umur panjang, amin. Setiap kita pasti mau terus melayani Tuhan dengan talenta apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi Pak Niko, Tuhan memberkati. Jangan lupa juga datang hari tanggal 19 Pak ya. Ya kalau tidak ada schedule ya, nanti kita juga confirm. Terima kasih buat semuanya. Sumbangan dana Natalnya Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan mengembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Kuasa-Mu sudah tercurah atas ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub sudah menjadi bahagian kami. Janji-janji-Mu juga sudah menjadi bahagian kami, bahwa Tuhan menjauhkan sakit sampar, Tuhan menjauhkan virus-virus apapun yang ada di dunia ini, asal kami mau taat dan setia beribadah kepadamu. Orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati makanan dan minumnya.
dan itu menjadi satu kekuatan di dalam tubuh kami. Hari ini kami sudah beribadah kepadamu Bapa. Engkau memberkati rumah tangga kami, pekerjaan bisnis kami, apa saja yang kami kerjakan semuanya berhasil. Pelayanan yang ada juga Tuhan membuat berhasil. Pendidikan anak-anak kami Tuhan membuat berhasil. Masa depan kami Tuhan juga membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kebangkrutan, kemiskinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan naik, tidak akan turun. Kami akan berhasil. Apa saja yang kami perbuat Tuhan selalu membuat berhasil, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati bahwa setiap persembahan kami kecil dan besarnya, baik itu pembangunan, ucapan syukur, Natal maupun Tuhan perpuluhan, Tuhan mengembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tuhan memberkati acara Natal kami yang akan kami adakan, GPPS Blessing yang ada tanggal 19. Tuhan berikan seluruh jemaat kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, berikan cuaca yang terbaik, bahkan juga Tuhan acara ini berjalan dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia bersatu di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Baik itu pemerintahan yang ada, bahkan juga dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini bersatu untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan ekonomi yang ada, untuk membuat Indonesia lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Berkati pulau-pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami tinggal di Pulau Batam, Tuhan berkati Pulau Batam yang ada, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Biarlah Pulau Batam ini Bapa bersih dari COVID-19, dari virus-virus apapun yang ada, sehingga perekonomian kembali berjalan dengan baik, bisnis kembali berjalan dengan baik, sehingga Tuhan kami merasakan berkat-berkat Tuhan melimpah atas Pulau Batam dan Indonesia yang ada. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dari bulan Januari sampai Desember ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu dan janji-janji-Mu yang sudah kami terima sepanjang tahun 2020 ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hari ini, esok sampai Maranatha. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang di tempat ini, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki naik kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun umum. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu. Roh maut, kecelakaan kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Dan kami tiba di tempat kami masing-masing dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, terimalah berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa